Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh YKP untuk berbagi mengenai hasil penelitian yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional yang kaitannya dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi YKP melakukan penelitian ini pada tahun 2015 sampai 2018, seperti 1 tahun setelah program JKN BPJS ini diimplementasikan. Dan penelitian ini diselenggarakan oleh YKP bersama-sama dengan Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan atau JP2K. Itu saja. Ya, kenapa kemudian kita memberikan perhatiannya dari sekian banyak isu yang terkait dengan JKN, kita lebih fokus kepada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Memang kalau kita lihat kondisi kesehatan perempuan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi sorotan dan perhatian banyak pihak. Terlepas dari segala kontroversinya, angka kematian ibu di Indonesia itu masih sangat tinggi. Profil kesehatan Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa kematian ibu di Indonesia masih di angka 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini tidak lepas karena memang masih terbatasnya akses terhadap kontrasepsi yang efektif, masih aborsi tidak aman yang terus merajalela dan terabaikan, serta seksualitas masih menjadi hal yang tabu meskipun epidemi AIDS dan infeksi menular seksual telah meluas di masyarakat. Next. Nah, untuk itu kemudian YKP melakukan penelitian JKN, implementasi JKN yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan skema JKN dari perspektif pemberi pelayanan maupun pengguna pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya terkait dengan kebutuhan perempuan dan pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual. Penelitian ini menggunakan dua metodologi atau gabungan metodologi kuantitatif dan kualitatif. Survei yang dilakukan secara berturut-turut sebanyak 3 kali setiap tahun dari mulai tahun 2015 hingga 2017 di 15 kabupaten kota. Ya, jadi penelitian ini diselenggarakan di 15 kabupaten kota, Banda Aceh, Dairi Sumatera Utara, Padang Pariaman Sumatera Barat, Muaro Jambo Jambi, Bandar Lampung Lampung, Jakarta Timur, Sumeneb Jawa Timur, Boyolali Jawa Tengah, Kodia Yogyakarta, Badung Bali, Lombok Timur NTB, Kupang NTT, Makassar Sulawesi Selatan, Manado Sulawesi Utara, dan Maluku Tengah. Maluku. Sedangkan untuk yang kualitatif, kita menggunakan cara FGD, fokus grup diskusi atau diskusi terarah di 3 kabupaten kota dari 15 wilayah yang kita survei, yaitu di Manado, NTT, dan juga di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pada semua lokasi penelitian, survei dilakukan terhadap warga masyarakat, yaitu perempuan usia 15 sampai 65 tahun, serta petugas pemberi layanan yang terdiri dari petugas medis dan layanan administrasi. Dari setiap wilayah, kita pilih secara acak sebanyak 192 sampai dengan 200 responden perempuan. Sedangkan untuk petugas pemberi layanan, jumlah respondennya masing-masing 49 orang dari setiap wilayah. Untuk metode kualitatif, kita melakukan pengumpulan data dengan cara FGD tadi, diskusi kelompok terarah, dan juga wawancara mendalam terhadap warga masyarakat, baik pengguna maupun bukan pengguna BPJS, petugas JKN atau BPJS di fasilitas kesehatan, tugas klinis, dan pejabat terkait di tingkat puskesmas, dinas kesehatan, dan instansi JKN atau BPJS. Next. Berdasarkan hasil survei selama 3 tahun berturut-turut, terdapat peningkatan persentase responden yang pernah mendengar
informasi mengenai JKN BPJS. Jadi dari 77,9% di tahun 2015, mereka yang pernah mendengar tentang BPJS meningkat menjadi 83,8% di tahun 2016, terus meningkat lagi menjadi 85,5% di tahun 2017. Walaupun angka pernah dengar BPJS di masyarakat cukup tinggi, ternyata dari hasil penelitian kualitatif, pengetahuan mereka tentang JKN dan BPJS ini masih belum rinci. Pengetahuan mereka tentang JKN BPJS masih terbatas hanya untuk meringankan biaya pengobatan dan layanan kesehatan saja. Jadi dari hasil penelitian, dari survei yang kami lakukan, dari total responden masyarakat pada survei tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, ada sekitar 30% responden yang belum menjadi anggota BPJS. Dan alasannya hampir sama dalam setiap survei, yaitu tidak tahu prosedur pendaftaran dan tidak mampu membayar premi. Temuan ini menunjukkan masih perlunya upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur menjadi anggota BPJS dan memanfaatkan berbagai jenis layanan yang tercakup dalam sistem JKN tersebut. Selain itu, harus dipikirkan strategi yang lebih efektif untuk membantu kelompok yang tidak bisa membayar premi yang jumlahnya cukup besar agar mendapatkan akses keanggotaan BPJS. Dan ketika kami mendalami lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif, ternyata ditemukan dari hasil FGD, dari hasil diskusi terarah, bahwa seorang informan menyatakan bahwa percuma saja mempunyai kartu anggota BPJS, ternyata tetap tidak bisa digunakan karena memang tidak semua fasilitas kesehatan menerima layanan untuk anggota BPJS. Sementara informan lain menyatakan bahwa banyak keluhan yang dilantarkan pengguna BPJS yang membuat mereka juga enggan untuk mendaftar sebagai anggota BPJS. Berdasarkan hasil survei untuk cara pembayaran premi melalui mekanisme jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda cenderung meningkat proporsinya. Sementara kelompok penerima bantuan iuran sempat menurun di tahun kedua, pada survei kedua, dan meningkat lagi di tahun atau di survei ketiga. Menarik dalam temuan ini adalah masih adanya kelompok masyarakat dalam kategori yang miskin dan paling miskin yang seharusnya mereka masuk dalam kategori PBI atau penerima bantuan iuran, ternyata harus membayar sendiri untuk bisa mendapatkan layanan BPJS-nya. Dan mungkin saja mereka terpaksa untuk mendaftar sebagai anggota BPJS untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Dan kelompok ini biasanya yang kelompok yang ekonominya rendah kemudian mendaftar menjadi anggota BPJS rawan untuk tidak melanjutkan keanggotaannya. Sebaliknya kelompok masyarakat kategori kaya dan paling kaya dari temuan penelitian ini, dari survei ini, ditemukan ternyata seharusnya mereka mampu bayar sendiri, tetapi justru masuk dalam kelompok yang menerima bantuan iuran atau PBI. Jadi memang harus masih perlu lebih hati-hati lagi untuk menentukan siapakah yang layak untuk menjadi anggota BPJS atau yang tidak layak. Berikutnya. Hasil survei juga menyajikan pengetahuan responden terkait dengan layanan cash flow yang dicakup dalam BPJS. Dari sekian banyak layanan kesehatan reproduksi yang dicakup dalam BPJS, ternyata hanya layanan sekitar pemeriksaan kehamilan atau antenatal care dan persalinan normal saja yang umumnya diketahui oleh responden, baik responden masyarakat atau perempuan, petugas klinis, maupun petugas administrasi. Hanya 26, walaupun demikian hanya 26 sampai 34% saja dari masyarakat yang tahu bahwa layanan tersebut ditanggung oleh BPJS. Sedangkan pengetahuan petugas di fasilitas kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan pengetahuan masyarakat untuk kategori ini. Jadi 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan masyarakat. Walaupun demikian seharusnya ya, karena di sini dari hasil penelitian ini masih sekitar 30% atau lebih petugas
kesehatan yang tidak menyebutkan bahwa pemeriksaan kehamilan dan persalinan ini ditanggung oleh BPJS. Seharusnya, semua petugas kesehatan termasuk administrasi tahu bahwa, layanan ini ditanggung oleh BPJS, karena merekalah garda terdepan layanan kesehatan. Dengan kata lain juga sosialisasi, mengenai pelayanan kesehatan reproduksi perempuan yang ditanggung oleh BPJS masih sangat perlu ditingkatkan, termasuk untuk kepada petugas kesehatan itu sendiri. Jadi sosialisasi tidak harusnya juga dilakukan terus-menerus kepada petugas kesehatan. Nah, sementara temuan survei ini didukung dengan hasil kualitatif yang menunjukkan masih ada sebagian informan, khususnya perempuan dan remaja, yang memang belum pernah mendengar tentang layanan kesehatan reproduksi itu ditanggung oleh BPJS. Mereka mengatakan Eee, ya mereka baru bisa mengetahui tentang layanan ini ditanggung atau tidak ditanggung ya setelah berobat saja. Jadi kalau ditanya sekilas mereka tidak tahu bahwa, semua layanan itu ditanggung atau tidak ditanggung oleh BPJS. Dilihat dari proporsi responden anggota BPJS pernah pakai layanan, dari hasil survei selama 3 tahun berturut-turut memperlihatkan secara umum terjadi penurunan angka pemanfaatan pada hampir semua jenis layanan kesehatan reproduksi dalam skema BPJS, JKN BPJS. Termasuk jenis layanan yang paling dikenal atau paling, diketahui oleh kaum perempuan dan paling banyak dimanfaatkan selama ini, seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan, pasca persalinan. Hanya pelayanan KB saja yang pemanfaatannya meningkat konstan dari tahun ke tahun, sedangkan, layanan yang lain-lainnya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ada hambatan dalam mendapatkan layanan cash pro. Ini kita dapatkan informasinya ketika kita melakukan studi kualitatifnya, yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi tentang layanan kesehatan reproduksi itu sendiri. Karena, juga untuk mendapatkan layanan cash pro mereka malu karena memang harus, apa namanya, dan juga dianggap tidak terlalu penting untuk memeriksakan, diri untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi. Selain itu juga bahwa seringkali untuk bisa mendapatkan layanan mereka harus mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan dalam keluarga dan seringkali juga, belum tentu mendapatkan persetujuan dari, pengambil keputusan dalam keluarga, misalnya dari suami untuk ber-KB misalnya. Atau juga yang menjadi hambatan dalam mendapatkan layanan cash pro adalah lambatnya penanganan terhadap pasien BPJS. Jadi memang, eee, saya juga sebagai, apa namanya, sebagai anggota BPJS, kalau saya menemani ibu saya untuk berobat itu memang perlu 1 hari untuk bisa mendapatkan layanan dari mulai mengantri, mendaftar, sampai kemudian, eee, diperiksa oleh dokter, sampai kemudian kita mendapatkan obat itu memerlukan waktu seharian yang buat orang-orang tertentu ya cukup melelahkan sebenarnya untuk bisa mendapatkan layanan, BPJS ini. Tingkat kepuasan responden terhadap layanan kesehatan reproduksi dalam skema JKN BPJS menunjukkan yang cukup tinggi ya, angka yang cukup tinggi. Hampir 2/3 responden menyatakan kepuasannya terhadap berbagai layanan kesehatan reproduksi perempuan yang mereka akses dengan menggunakan BPJS. Jadi memang untuk mengukur tingkat kepuasan, kita menanyakan kepada responden-responden yang pernah memanfaatkan pelayanan ini dan, lebih dari 60% mereka menyatakan puas dengan layanan BPJS. Dan yang tertinggi tingkat kepuasannya itu di atas 70% adalah pada jenis layanan pasca kehamilan dan, eee, keluarga berencana. Ketika kita telusuri lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif, alasan puas dan tidak puas terhadap layanan, untuk mereka yang menyatakan, eee, puas terhadap layanan, yang menjadi jawaban mereka adalah karena memang layanan dengan menggunakan BPJS dianggap, atau, persepsi mereka adalah gratis atau biaya layanannya sangat murah. Jadi untuk itu mereka puas dengan layanannya. Jadi tidak dilihat dari kualitas layanannya itu sendiri, tapi lebih kepada, kemampuan mereka untuk membayar layanan tersebut. Selain itu juga ada juga, informan yang menjawab
prosedur mendapatkan layanannya lebih mudah. Jadi tidak merasa dipersulit untuk mendapatkan layanan ini. Jadi itu yang menyebabkan mereka puas terhadap layanan JKN BPJS ini. Sementara bagi mereka yang menjawab tidak puas terhadap pelayanan, mereka menganggap bahwa pelayanannya lambat, ya, kurang responsif. Petugas juga kadang-kadang dianggap diskriminatif dalam memberikan layanan. Jadi menurut mereka, kalau kepada pasien yang menggunakan BPJS itu berbeda dengan pasien yang umum. Eh, petugas kesehatan yang terhadap pasien dengan BPJS dianggap kurang ramah. Selain itu ada juga yang menjawab bahwa mereka berasumsi bahwa kalau menggunakan BPJS seharusnya tidak lagi berbayar, tapi pada kenyataannya menurut mereka, mereka juga harus mengeluarkan biaya yang kadang-kadang tidak murah juga untuk menembus obat yang dibutuhkan. Jadi memang tidak sepenuhnya gratis menurut mereka. Jadi ada obat-obatan yang mereka harus beli karena itu tidak di-cover oleh BPJS. Dan ini dari hasil survei juga ditunjukkan bahwa mereka memang dimintakan biaya tambahan untuk dapat layanan kesehatan reproduksi dengan BPJS ini. Jadi biaya tambahan ini terutama digunakan untuk obat-obatan. Jadi dari survei pertama dijawab oleh sekitar 70%, 70,5% responden yang menjawab bahwa mereka harus membayar obat-obatan. Dan angkanya menurun di tahun kedua, di survei kedua, menjadi 64,3% dan naik lagi 67,6% pada tahun ketiga. Biaya lainnya yang harus juga mereka ambil dari kocek mereka adalah biaya transportasi bila mereka dirujuk. Juga itu dijawab oleh sekitar 34 atau lebih responden dalam survei di 3 kali survei tersebut. Lebih dari ya di luar dari mereka puas atau tidak puas dengan layanan kesehatan reproduksi, ternyata memang dari hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 90% responden, baik itu dari responden masyarakat, petugas kesehatan maupun petugas administrasi menyatakan mereka mendukung program ini dan setuju dengan program ini diimplementasikan ke seluruh Indonesia sebenarnya. Ya, jadi mereka mendukung sepenuhnya. Tapi tetap dari sekitar 40% responden pengguna layanan BPJS, sekitar 20%-nya memiliki keluhan, masih dikeluhkan layanan yang mereka terima. Dan kurang dari 20% dari mereka yang memiliki keluhan tahu cara menyampaikan keluhannya. Dan dari mereka yang tahu cara menyampaikan keluhan hanya 4% saja yang kemudian pernah menyampaikan keluhannya. Jadi memang yang masuk keluhannya itu ternyata sebenarnya kalau dilihat seperti gunung es. Jadi yang benar-benar menyampaikan itu hanya kecil saja. Sebenarnya banyak orang yang mengeluh tapi tidak tahu atau tidak mau menyampaikan keluhannya. Selama kurun waktu survei memang ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh petugas kesehatan terkait dengan layanan JKN BPJS ini. Dikeluhkan oleh petugas kesehatan, mereka merasa seringkali terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang terkait dengan layanan JKN BPJS. Dan ini buat mereka sungguh menyulitkan karena ketika mereka masih mencoba memahami kebijakan yang ada tentang JKN BPJS, mereka sudah dihadapkan dengan kebijakan yang baru lagi. Jadi itu yang membuat mereka bingung dan seringkali mereka tidak tahu kemudian bahwa ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan JKN BPJS. Keluhan lainnya bertambahnya beban kerja, terutama dikeluhkan oleh petugas klinis di mana pelayanan yang mereka berikan tidak tercakup dalam skema BPJS. Sehingga mereka menganggap akhirnya dianggap sebagai kerja sosial saja gitu. Jadi karena memang beban bertambah, tapi ternyata tidak tercakup dalam skema BPJS. Masalah rujukan juga dikeluhkan oleh petugas kesehatan. Mereka akan menganggap rujukannya dianggap ribet. Menurut mereka terlalu banyak persyaratan yang diberikan oleh BPJS jika ingin merujuk pasien.
ketika pasien secara medis dianggap harus dirujuk dan mendapat perawatan di sarana kesehatan tingkat lanjut, tetapi kadang-kadang menurut BPJS justru dianggap tidak perlu, cukup dilayani di sarana kesehatan tingkat pertama. Dan menurut mereka tambah ribet lagi, kadang-kadang masalah ini baru disampaikan ketika rumah sakit mengajukan klaim ke BPJS. Yang paling banyak disampaikan keluhannya adalah yang terkait dengan sosialisasi. Dikeluhkan, terutama terkait dengan seringnya terjadi perubahan tata cara dan cara penyelenggaraan. Jadi, perubahan-perubahan atau, kebijakan-kebijakan terkait dengan tata penyelenggaraan ini seringkali berubah, tapi tidak disosialisasikan. Kurangnya sosialisasi ini tidak saja membingungkan petugas kesehatan, juga penerima manfaat. Jadi harus sering disosialisasi sehingga pemberi dan penerima manfaat mengetahui hak dan kewajiban mereka, terutama terkait dengan alur layanan, jenis obat-obatan yang ditanggung, dan tata cara rujukan. Hambatan lain adalah sering terlambatnya klaim yang direspon oleh BPJS. Pihak BPJS dianggap sering meminta laporan yang tidak jelas dan tidak rinci untuk mencairkan klaim. Terkesan bahwa BPJS hanya terpaku pada peran dan tugasnya sendiri, padahal petugas di sarana kesehatan juga harus eh, menunaikan tanggung jawab sesuai tupoksinya. Jadi dianggap pembuatan-pembuatan laporan-laporan itu seringkali dianggap apa namanya tidak jelas oleh tugas kesehatan, sehingga kemudian akibat keterlambatan membuat laporan dan sebagainya, ya susah mencairkan klaim yang mereka ajukan kepada BPJS. Mungkin bisa dipikirkan bagaimana cara membuat laporan atau laporan yang lebih simpel sehingga tidak memberatkan bagi petugas kesehatan dan juga bagi pihak BPJS itu sendiri. Lanjut. Jadi dari mulai diimplementasikan program BPJS ini di tahun 2014 hingga saat ini, masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang kurang lebih hampir sama. Jadi tantangannya ini dari eksternal maupun internal. Dari yaitu untuk eksternal kurangnya sosialisasi baik di kalangan masyarakat maupun petugas kesehatan, ini juga menjadi tantangan dalam pemanfaatan layanan JKN BPJS ini. Sementara itu kurangnya pemahaman pada petugas kesehatan berimbas kepada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi memang tantangan internalnya itu sendiri adalah aturan yang masih dianggap sering berubah-ubah, terus belum transparan, dianggap masih belum transparan dalam cakupan layanan, kurangnya sosialisasi, serta pembagian peran antara pusat, daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS juga menjadi tantangan dalam eh, pengimplementasian program JKN BPJS ini. Jadi memang perlu kreativitas pemerintah dan penyelenggara BPJS dalam menetapkan langkah-langkah strategis dalam melakukan sosialisasi dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk melibatkan organisasi akar rumput. Jadi bila hal ini tidak segera diantisipasi, maka persoalan kesehatan akan terus menjadi momok bagi masyarakat umumnya dan perempuan pada khususnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.